Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib. Shalom, puji Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu untuk kita masuk di dalam renungan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah merupakan hal yang terpenting di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kami. Itu sebabnya kami sangat bersyukur kalau kami punya firman yang hidup, firman yang berkuasa. Dan saat ini kami akan mau mendengarkan firman Tuhan. Berkaryalah dan berbicaralah dalam hidup kami. Kami siap. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk membaca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Dia berkata seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, tema kita adalah iman yang benar. Berarti ada iman yang salah. Tapi yang kita mau praktekkan iman yang benar. Haleluya. Nah, hari-hari ini kita perlu kuat dalam iman. Karena goncangan-goncangan akan terjadi. Seperti apa yang terjadi dengan peristiwa-peristiwa sekarang, perkembangan-perkembangan sekarang, isu yang beredar, akan terjadi gempa yang dahsyat untuk Indonesia. Bahkan pun kita melihat kehidupan politik Indonesia yang kalau kita mengikuti secara saksama sangat mengerikan. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, tidak ada lain yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita adalah kita memiliki iman, kita memiliki keyakinan penuh kepada perlindungan Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, agar kita memiliki iman yang kuat, apa yang perlu kita bangun? Yaitu apa yang perlu kita bangun adalah apa yang ada di dalam kehidupan iman kita. Iman adalah dasar. Lawan dari iman adalah nekat. Kita bergerak bukan didesak oleh situasi, tetapi iman. Mengapa Tuhan Yesus menjadi dasar? Karena Ia adalah Tuhan yang penuh kuasa dan kasih. Orang yang penuh kasih yang dapat menolong kita, dan Dia tidak hanya penuh kasih tetapi Ia memiliki kuasa. Oleh sebab itu, bagaimana kita membangun iman yang benar dan kuat? Nah, yang pertama, membangun iman dengan dasar yang benar. Sekali lagi, yang pertama adalah membangun iman dengan dasar yang benar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita sangat perlu sekali, ya, kita sangat harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk membangun iman kita dengan dasar yang benar. Ya. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6,
Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudara-saudara, iman yang kuat dibangun atas dasar apa? Jangan membangun iman dengan dasar tradisi atau agamawi. Orang yang membangun iman dengan dasar agamawi atau legalistik tidak kuat menghadapi tantangan dan badai dalam kehidupan. Orang percaya itu diumpamakan dengan burung raja wali. Ya, saudara-saudara, kalau saudara membaca di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Di sana dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, saudara-saudara, burung raja wali terbang tinggi dan kuat ketika menghadapi badai. Oleh sebab itu, kalau kita mau kuat dan memiliki iman yang kuat, kita harus membangun hubungan yang benar dengan Tuhan melalui keintiman. Kita harus bertumbuh dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Kita harus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Iman memiliki dua sisi. Yang pertama, kita percaya pada Tuhan, dan kedua, apakah Tuhan percaya kita? Orang yang dipercaya oleh Tuhan harus memiliki hati yang bersih dan benar. Yang kedua, membangun iman dengan hubungan dengan Tuhan. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, iman yang dibangun dalam iman yang benar akan membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Orang yang membangun iman dengan benar, maka kita sadar akan Tuhan dalam kehidupan, bukan dalam kebaktian saja. Orang yang membangun dengan hubungan dengan Tuhan akan memiliki dasar iman yang kuat dan benar, maka kita akan mentaati suara atau firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, implementasi dari iman adalah inisiatif. Inisiatif adalah bisa melihat kebutuhan dan bergerak dengan kebutuhan yang tersebut. Kenapa orang tidak berinisiatif? Karena kecewa. Ya, orang yang kecewa pasti apatis. Pada waktu itu Daud ada, ya saudara ya. Kalau kita baca itu dalam 2 Samuel. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung. Ya, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud. Dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau minumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, sebagai pahlawan Triwira ini memiliki inisiatif.
tidak fasih. Orang-orang ini bergerak tanpa diperintah, tetapi karena inisiatif. Mengapa Trivira ini memiliki inisiatif? Karena mereka memiliki raja yang diurapi dan disertai Tuhan. Mengapa harus kita memiliki inisiatif? Karena kita memiliki raja yang berkuasa, yang senantiasa menyertai kita. Nah, saudara-saudara, jadi kalau kita mau memiliki iman yang benar dan kuat, kita harus membangun iman kita dengan dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Bukan dengan membangun iman dengan ibadah yang legalistik dan agamawi saja. Kedua, kita juga harus membangun iman kita dengan hubungannya dengan Tuhan, yaitu dengan kasih. Ketika kita membangun iman kita dengan benar, maka kita akan kuat ketika kita menghadapi tantangan dan badai dalam kehidupan kita. Dan saya percaya dan saya berdoa, kiranya Tuhan menolong kita semua memiliki iman yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Maka kita akan diberkati oleh Tuhan.